ketika melihat mayat dimakamkan, diadani, diqomati, sedihlah dirinya. Seolah-olah dirinya tidak akan berbuat dosa lagi. Taubat. Tapi setelah pulang dari kuburan, 7 jangka meninggalkan pekuburan, hatinya kedatangan malaikat mungkar lagi. Lupa dengan taubatnya, maksiat lagi. Itu maknanya. Nyata di hati kita. Jadi sejatinya siapa mungkar dan nakir itu? Ya diri Anda sendiri. Menyiksa diri Anda sendiri. Sehingga Anda menjadi malaikat Malik, menjaga neraka Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda jadi Tuhan di dalam neraka itu. Ya jadi Malik, jadi penguasa. Jadi kalau sudah tahu Maliknya, sudah tidak usah dicari sosoknya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira jelas pertanyaannya Bapak? Nah, jadi kalau kita ingin tahu nasib kedua orang tua kita, di mana ia berada sekarang, ya kita harus mengenal siapa yang menciptakan kedua orang tua kita dulu. Siapa pemilik kedua orang tua kita. Sama halnya ketika Anda membeli barang atau sesuatu. Bila Anda tidak ketemu dengan pemilik sesuatu, apakah Anda bisa memiliki sesuatu? Ya harus ketemu pemiliknya dulu. Sedangkan manusia, ibu bapak kita yang sudah meninggal itu miliknya Allah, ciptaan Allah. Ya kita wajib ketemu Allah dulu. Minta izin dulu, melihat nasibnya. Kok moro ujak ujuk gelondor doakan orang tua. Akhirnya semuanya sia-sia belaka. Setannya, iblisnya yang senang. Akhirnya merasa bangga. Aku sudah mendoakan orang tuaku. Aku anak yang soleh. Merasa soleh-soleh sendiri ya kan. Padahal belum soleh. Kalau anak yang soleh sudah tidak ngaku-ngaku dirinya soleh. Karena anaknya, karena orangnya sudah tidak ada lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Juragan Sular, silakan. Nama, asal, pelan-pelan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sular, Pak. Asal Kampung Pasar Baru, Kecamatan Secanggang. Jadi pertanyaannya tentang masalah taubat tadi, Pak. Bagaimana kita mau taubat, Pak? Sedangkan kita Islam ini aja pun masih Islam keturunan, masih Islam ikut-ikutan. Jadi kita itu mau bertaubat kan seharusnya Islam duluan, Pak. Nah, artinya Islam ini kan kita harus tahu betul yang diislamkan. Jadi supaya kita menjadi Islam sejati, Islam yang memang mengerti arahan maksud supaya kita itu ibadahnya itu benar-benar enggak keliru. Saya mohon petunjuk dari Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengenai pertanyaan tentang taubat tadi, seharusnya kan kita masuk Islam dulu baru taubat. Nah, itu kebalik. Jadi taubat dulu baru Islam.
Jadi makna dari Islam itu ketika manusianya sudah selamat dari kesemua kesalahannya selama ini. Jadi tidak usah pakai istighfaran. Cukup disadari bahwa diri kita sebenarnya hanyalah makhluk, tidak bisa apa-apa. Itulah hakikat taubat itu. Meskipun tidak usah membaca istighfar jutaan kali, tapi ada menyadari bahwa sesungguhnya aku umurku seumpama 50 tahun. 50 tahun yang lalu sebenarnya aku tidak ada. Tidak wujud, tidak hidup, apalagi kuasa. Jangankan itu, tanpa hidup saja aku tidak tahu siapa diriku. Tanpa hidup saja aku tidak tahu siapa namaku. Tanpa hidup saja aku tidak tahu untuk apa aku dijadikan di sini. Bila tanpa Allah. Maka dari itu dituntun oleh Allah di dalam kitab sucinya. Kuciptakan kalian di sini, di dunia ini, hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kau bisa menyaksikan ayat-ayatku. Siapa ayat-ayatnya Allah? Ya termasuk dirimu itu ayatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pintu tobat itu menyadari bahwa yang ada, yang wujud, yang hidup, yang punya semua sifat-sifat yang ada di dalam makhluknya. Jadi sifatnya hidup itu bukan 100, bukan 99, tapi biliunan. Sebanyak makhluknya. Karena tak ada makhluk bila tak ada hidup. Jadi dengan hiduplah maka banyaklah biliunan makhluk dan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa semua sifat apapun itu hanyalah miliknya hidup, maka hatimu akan selamat dari makhluk-makhluk itu. Jadi untuk langkahnya bertaubat kepada Allah, awal kita wajib mempersembahkan kembali amanah-amanah yang sudah kita emban. Amanah hidup, amanah badan, amanah amal, amanah ilmu, semuanya wajib rela ridhokan kembali bahwa semua itu hanyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadari itu dengan sesadar-sadarnya. Makanya di latihan setiap 3 menit itu latihan untuk membunuh-bunuh, memati-matikan, mensunyi-sunyikan, menghening-heningkan dengan sehening-heningnya dirimu di hatimu. Agar nampak, agar nyata, agar wujud siapa yang menguasaimu sebenarnya. Nah itulah pintu tobat itu. Bila sudah sirna diri manusiamu, itulah tandanya tobat sudah diterima. Tapi bila dirimu masih ada, muncul tenggelam. Muncul tenggelam. Itu masih taubat-taubatan. Belum sungguhan. Karena hanya tahu teorinya saja. Ibarat Anda diwejang di dalam kamar. Nanti di luar kamar Anda pasti melihat ini. Melihat itu.
bulan ini. Tapi cuma angan-angan di hati karena belum menyatakan sendiri. Tapi kalau nanti sudah dilepas burungnya, dikeluarkan dari kamarnya, dari sangkarnya, merasakan kebebasan itu. Itulah yang dimaksud taubat itu. Taubat dari tidak menjadi Tuhan lagi di hati kita. Akhirnya dengan taubat itulah yang dikatakan dinul Islam. Selamatnya hatimu terbang menuju Tuhanmu yang menciptakan kamu. Maknanya ketemu bukan ketemu dua sosok. Yakni yang ada Esa. Esanya hamba dengan Tuhannya. Awal tak ada, kembali tak ada. Allah awal wujud, kembali wujud. Itulah hari kebangkitan itu. Bangkitnya kesadaranmu atas ketiadaan dirimu di hatimu. Kira-kira bisa dipahami kan Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu ada yang bertanya kira-kira? Ya, ikut saja. Bapak Sofyan? Pak Khalifah Khalil? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya agama Allah ini sangat amat nyata bila dilihat dari logika-logika yang sudah dipaparkan itu tadi. Jadi agar kita tidak hanya angan-angan saja, agar kita tidak menjadi Islam keturunan saja, kita wajib mencari apa yang kita yakini, kita temui dengan mata kepala agar kita tidak ikut-ikutan sesat. Maknanya iman itu kan harus dinyatakan dengan mata kepala. Contoh misalkan, Anda belum pernah ke Mekah melihat Ka'bah. Anda belum berhaji ke Mekah. Tapi Anda melihat dari YouTube, dari gambar, Anda cerita kepada orang, teman Anda. Di Mekah itu loh begini, ada ini, ada itu. Tapi kira-kira Ka'bah, Anda menceritakan Ka'bah. Kira-kira Ka'bahnya wujud enggak di hati Anda? Anda enggak pernah ke sana. Mung cuma angen-angen wae, bayang-bayangkan saja. Cerita bohong, tanpa penyaksian, tanpa iman yang hak. Akhirnya hawa nafsunya yang cerita. Imannya kepada hawa nafsunya. Bila Anda ingin menyatakan Masjidil Haram atau menyatakan Ka'bah agar nyata senyata-nyatanya. Agar Anda bisa bercerita dengan kenyataan apa yang sudah Anda saksikan. Ya Anda harus berjuang. Berapa ongkosnya haji itu? Agar ketemu dengan apa yang diyakininya. Berapapun biayanya, asalkan semua itu jalan untuk bertemu apa yang Anda inginkan. Tak masalah biaya berapapun. Seperti iman Anda, keyakinan Anda sudah masuk di dalam hati. Ketika Anda sampai di Mekah, Anda sudah melakukan haji. Sudah memperhatikan, oh Ka'bah ini begini. Di sela-sela Ka'bah ada begini, begitu. Anda tahu semua. Karena Anda sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepala. Sehingga ketika saat Anda pulang, cerita kepada orang-orang yang mengunjungi Anda menceritakan dengan hakul yakin. Karena Ka'bahnya sudah ada di dalam diri Anda. Nyata semua. Jadi ceritanya bisa mengesankan. Karena Anda sudah tahu Ka'bahnya sendiri. Dengan perjuangan-perjuangan Anda, merelakan harta-harta Anda demi untuk meraih perjalanan itu.
Jadi tidak bohongan lagi imannya. Akan tetapi orang yang Anda ceritakan dengan diri Anda kira-kira beda tidak imannya? Beda. Karena dia hanya mendengarkan Anda meskipun Anda sudah nyata menyaksikan Ka'bah, tapi orang itu hanya tahu dari cerita Anda. Sampai 14 abad saat ini, apa cerita itu tambah sesat, apa tambah maduk kebenarannya, kan tambah sesat, ya kan? Terus orangnya cerita lagi apa yang Anda ceritakan, tambah tidak karuan sudah. Nah, apalagi 14 abad. Di sini tujuan pemaparan di Uripe Allah ini tidak ada aliran apa-apa. Hanya cuma memurnikan kembali iman yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Untuk memurnikan, mengesahkan, mentauhidkan Allah di hati setiap manusia. Agar manusianya tidak mentauhidkan, tidak mengesahkan hawa nafsunya lagi. Jadi inilah pintu taubat itu. Jadi ketika kita sudah rela, ridho bahwa sebenarnya hidup ini bukan hidup Anda, maka Anda ya akhirnya hatinya tenang. Apapun perjalanan hidup Anda, wong ndak ikut-ikut berjalan, kok aku hanya diperjalankan saja, ya kan tenang-tenang baik. Contoh, Anda saat nyopir, bingung Anda, harus konsentrasi. Ketika Anda hanya numpang, menjadi penumpang, tidak jadi sopir, kira-kira enjoy enggak Anda? Bisa ngerokok, bisa guyon, cerita ke sana kemari. Kenapa? Karena Anda tidak merasa jadi sopir. Tapi selama ini kan kita merasa jadi sopir-sopir kehidupan kita sendiri. Akhirnya ya disiksa dengan berbagai macam keadaan-keadaan yang dihadapinya. Ada cobaan kecil saja menjadi besar. Api kecil jadi api yang besar. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam anar bersama iblis dan setan. Kalau iblisnya santai wae, wong dari api, Anda yang kebakaran. Alhamdulillahirabbil alamin, kira-kira bisa dipahami pertanyaannya? Ayo, ada lagi pertanyaannya? Ya. Sebutkan nama, asal. Nama saya Suparno, asal dari Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sanggang, tepatnya di Purwosari. Yang saya mau tanyakan Pak Kiai tentang kita punya anak wajibkah dikekahkan dan maknanya korban di hari Idul Adha. Nah, demikian itu Pak Kiai yang saya tanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah bila kita punya anak wajib kekah, wajib berkorban intinya. Jangankan anak Anda sendiri pun wajib berkorban, menyembelih hawa nafsu Anda. Ya kan? Tujuan berkorban kan untuk itu. Bukan untuk heboh-hebohan hawa nafsu Anda. Bukan untuk bangga-banggaan hawa nafsu Anda. Bukan untuk hanya diperlihatkan kepada tetangga Anda. Supaya Anda dianggap orang kaya. Jadi maknanya berkorban itu yakni mengorbankan kerajaan hawa nafsu kita. Jadi untuk ini kan bahasa syariat tadi. Apakah wajib? Kalau babakan syariat ya ikuti syariat. Jadi sesuai kemampuan, bila Anda mampu ya berkorbanlah. Yang penting Anda tahu sejatinya berkorban itu yang bagaimana agar tidak salah alamat. Agar korban Anda tidak
dimakan iblis dan setan, maka sucikanlah diri Anda sebelum berkorban. Jadi tahu hakikat korban itu yang bagaimana. Ya korbankan dulu dirimu, maka semuanya akan suci. Jika hawa nafsumu sudah kau korbankan, apapun yang kau amalkan, ya amalnya yang maha suci sendiri. Karena Anda sudah tak jadi Tuhan lagi. Jadi untuk babakan syariat, ya ikuti saja syariatnya bagaimana. Yang penting Anda tahu siapa sejatinya pelaku syariat itu. Bukan manusianya loh ya. Yang bisa syariat bukan badan. Apa ada mayat bisa jalan sendiri? Nah, yang syariat itu, yang toreko itu, yang hakikat itu, dan yang bahkan yang bermakrifat itu sebenarnya ya bukan manusianya. Yang syariat, yang toreko, yang hakikat dan yang memakrifat adalah ya uripe Allah dewe. Itu yang harus kita sadari. Jadi setelah kita menyadari itu, apapun yang Anda lakukan pasti benar. Karena Allah yang sudah memperjalankan Anda. Anda sudah tidak jalan sendiri. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau babakan, jadi intinya belajar hakikat makrifat ini bukan untuk meninggalkan hukum-hukum syariat. Itu kan bagi orang yang salah paham. Jadi belajar ilmu hakikat dan makrifat atau belajar tauhid ini agar apa? Agar Tuhannya seperti Tuhannya Nabi Muhammad. Bukan Tuhan hawa nafsu. Jadi kalau Tuhannya seperti Tuhannya para nabi dan para rasul, pasti hatinya bisa pulang lillahi ta'ala, apapun yang diperbuatnya. Selama ini kan Tuhannya beda. Jadi kalau Nabi Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Tapi Anda apa? Ya Allah, bukan engkau yang kaya. Ini uangku sendiri, hasil kerjaku sendiri. Ya Allah, engkau diam saja. Engkau tak bisa sholat, aku saja yang sholat. Kan kebalik Tuhannya. Salah Tuhan. Ya jangan berharap-harap jadi umatnya Rasulullah. Wong Tuhannya saja salah. Masuk akal bukan? Logika kan? Jadi syariat-syariat itu yang penting bukan kuasa diri Anda yang bersyariat. Itulah yang benar. Karena hidup inilah, uripe Allah inilah yang mengesai atau yang meliputi seluruh ciptaan-ciptaannya. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah rupanya sudah gamblang semua, sudah paham semua. Termasuk yang saudara-saudara kita di Facebook, semoga mudah dipahamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila demikian kita akhiri mudzakarah malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.